Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM 1238 22 18 10 kelas PAI B22 Daring. Akan mengumpulkan tugas fikih munakahat dan mawaris dengan dosen pengampu Bapak Dr. Perlindungan Simbolan MUS. Talak. Kata talak berasal dari bahasa Arab yang artinya menurut bahasa melepaskan ikatan. Adapun talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan ikatan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Menurut istilah, talak diartikan dengan beberapa pengertian dari para ulama, diantaranya yaitu 1. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus. 2. Menurut mazhab talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. 3. Menurut ulama mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Macam-macam talak. 1. Talak sunni. 1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni. 2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah 3 kali suci, bukan 3 kali haid. 3. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli tidak termasuk talak sunni. 4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli tidak termasuk talak sunni. Yang kedua, talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syariat talak sunni. Mengenai talak bid'i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Talak bid'i ini jelas bertentangan dengan syariat yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu 1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas. 2. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhi pada masa suci tersebut padahal kehamilannya belum jelas. 3. Seorang suami mentalak 3 istrinya dengan 3 kalimat dalam satu waktu, atau mentalak 3 sekaligus, seperti dengan mengatakan ia telah talak, lalu aku talak, dan selanjutnya aku talak. 3. Talak la sunni wala bid'i. Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu 1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli. 2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid. 3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil. 4. Talak sya'rih. Talak sya'rih yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sya'rih atau tegas, seperti dengan mengucapkan aku cerai atau kamu telah aku cerai. Yang kelima, talak kinayah.
Talak kinayah yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya melepas kamu, atau kamu aku lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan, atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Menurut sebagian ulama. Yang keenam, talak kinayah. Talak raj'i atau talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. 7. Talak ba'in. Talak ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istri di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak ba'in menjadi talak ba'in kubra dan talak ba'in sugra. Talak ba'in sugra adalah talak yang terjadi kurang dari 3 kali. Keduanya tidak ada hak rujuk dalam masa iddah. Akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah yang baru selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Istri yang ditalak dan belum digauli maka baginya tidak mempunyai iddah, maka harus akad nikah baru. Talak ba'in kubroh, yaitu talak ba'in kubroh sama dengan ba'in sugroh, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya tanpa ada niat tahlil kemudian bercerai. 8. Talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. Yang kesembilan, talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membaca dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh atau sah meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Yang ke-10, talak dengan isyarat. Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tunawicara. Syarat bagi suami yang tunawicara atau bisu dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hatinya. Adapun ayat tentang talak yaitu yang pertama surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang bunyinya fa iza falaqna azallahunna fa'amsikhunna bima'rofin aw fariqhunna bima'rofin wa ashidu zawa adim minkum wa musyahadata lillah. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man yattaqallahu yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Yang artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Dengan demikian, itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dan arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan atau keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. 2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan atau rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan atau menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu atau mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya atau suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan batas-batasan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu atau wakil khawatir bahwa keduanya tidak mampu
tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim.